Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, banyak pertanyaan dari teman-teman guru subscriber ya. Apa sih sebenarnya alasan Kementerian Pendidikan sehingga berencana untuk mencabut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang tunjangan yang mengatur tentang tunjangan profesi guru salah satunya. Apa sih alasannya? Nah, berikut ini Pak Menteri menyampaikan salah satu alasan mengapa kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen ini akan digantikan dengan rencana Undang-Undang Sisdiknas yang baru, Bapak Ibu. Mungkin Mas Nino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, prajabatan, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, ya, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum yang ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun Pak. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita, itu tidak akan menerima sama sekali karena sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ. Itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, betul, tanpa harus sertifikasi.